Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang bimbingan bisnis plan. Untuk menghasilkan format bisnis plan yang baku, maka setiap bisnis plan harus terdiri dari cover, overview, bisnis model canvas, finance atau keuangan, profit atau revenue sharing, dan yang terakhir closure atau penutup. Pada bagian cover, biasanya terdiri dari logo. Logo akan mempresentasikan karakter bisnis dalam bentuk grafis. Kemudian, ada nama bisnis. Nama bisnis juga harus disebutkan dengan jelas. Penamaannya sebaiknya dibuat sesimpel mungkin, hingga lebih mudah diingat. Dan yang ketiga, ada alamat kontak. Alamat ini diperlukan untuk memberikan peluang bagi siapapun untuk menghubungi, sekaligus memberikan pernyataan pada calon investor bahwa bisnis ini memiliki alamat yang jelas dan resmi. Bagian selanjutnya adalah overview. Overview berisi tentang bisnis background. Latar belakang mengenai bisnis ini akan didirikan, atau bisa disebutkan mengapa ide bisnis ini muncul. Yang kedua, yaitu vision and mission statement. Visi berisi cita-cita yang ingin dicapai, biasanya berjangka panjang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai visi. Yang ketiga, yaitu product description. Deskripsi singkat tentang produk atau bisnis sangatlah diperlukan untuk memberikan penjelasan singkat pada calon investor tentang bisnis yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah organization structure. Struktur organisasi harus disebutkan hingga calon investor bisa melihat tingkat kemapanan pelaku bisnis secara organisasi. Bagian selanjutnya dari sebuah bisnis plan adalah bisnis model canvas. Pada bagian ini berisi tentang customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activities, key resources, key partnership, cost structure, dan yang terakhir, analisis dan validasi model bisnis. Bagian selanjutnya dari sebuah bisnis plan adalah finance atau keuangan. Pada bagian ini berisi tentang business preparation budget. Pada business preparation budget, item-item yang harus ditampilkan adalah fixed cost dan variable cost. Selanjutnya, terdapat business execution budget, yaitu biaya untuk proses pembukaan bisnis seperti launching. Dan yang terakhir adalah break-even point, yaitu perhitungan titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak dapat ditentukan keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even point digunakan untuk menganalisa proyeksi sejauh mana banyaknya unit yang diproduksi, atau sebanyak apa uang yang harus diterima. Bagian selanjutnya dari sebuah bisnis plan adalah profit atau revenue sharing. Bagian ini akan memberikan informasi kepada calon investor tentang mekanisme investasi yang akan mereka lakukan. Untuk itu,
kita bisa mengajukan berbagai macam jenis persetujuan. Namun, pada akhirnya akan tergantung pada kesepakatan bersama. Sebagai bagian terakhir dari business plan adalah bagian closure atau penutup. Demikian tadi video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.